Hidup dengan makan dan minum itu menyenangkan. Sayang sekali malam ini begitu panjang. Sendirian terlalu larut. Astaga, bintang jatuh. Ya Tuhan, kapan aku bisa hidup sebagai istri dan selir yang kaya? Hari-hari yang penuh kemewahan. Aku lagi makan sate dan minum bir. Tiba-tiba aku melihat seorang wanita cantik keluar dari penjara. Apakah itu? Tuhan mendengar. Panggilan saya yang sudah. Lebih dari 20 tahun tidak berpacaran. Dan khususnya. Mengaturkan saya sebuah mimpi indah. Gadis cantik, aku datang. Putri. Hamba datang membawa pakaian dalam bersih untuk Anda. Suara apa itu? Xiao tahu, ada apa denganmu? Putri abu-abu mungkin hanya penglihatanku yang salah. Barang ini sangat aneh. Aromanya sangat harum. Apakah ini makanan ringan baru dari dapur istana? Memang sangat harum. Luar renyah, dalam lembut, gurih tapi tidak berminyak. Ini benar-benar makanan lezat terbaik di dunia. Rusa segar ini ternyata bisa mengeluarkan suara sendiri. Es retak yang manis dan lembut. Hei Xiao Cao, kamu juga cepat coba. Aku, sang putri, nanti masih harus mandi. Tadi bukan mimpi. Aku benar-benar menyeberang waktu. Aduh, hampir saja jadi pembunuh bayaran. Selamat, sistem terhubung mendeteksi kecepatan. Belum pernah pacaran sampai sekarang. Sistem memberimu kemampuan melintasi dua dunia. Kamu bisa memanfaatkan perbedaan informasi antara zaman kuno dan modern untuk menaklukkan berbagai wanita cantik. Buat wanita cantik jatuh hati padamu. Dapatkan nilai jatuh hati. Nilai jatuh hati bisa ditukar dengan berbagai alat ajaib di sistem. Target strategi saat ini adalah Putrio dengan musik. Aku akan strategi sistem untuk mendekati wanita cantik. Ada juga hal baik seperti ini. Akhirnya giliran aku untuk keberuntungan. Strategi, strategi. Aku mau strategi. Pencuri berani sekali mengintip putri mandi. Mau mati? Kamu salah paham. Aku bukan datang untuk mengintip kamu mandi. Aku datang untuk menjinakkanmu. Kamu bilang apa? Salah paham? Aku datang untuk mengakui. Strategi. Saat itu, pedang ini hanya berjarak 0,01 cm dari tenggorokanku. Tapi setelah 1/4 dupa terbakar, pemilik pedang ini akan benar-benar membebaskanku. Karena aku memutuskan untuk membuat sebuah kisah besar yang penuh kebohongan. Meskipun aku telah berbohong berkali-kali dalam hidupku. Tapi yang ini aku anggap yang paling sempurna. Tunggu sebentar. Nona, jangan dulu bergerak. Kamu tolong jauhkan pedang 3 inci. Aku jamin dalam 3 menit, aku akan membuatmu jatuh cinta padaku. Dengan pakaian aneh, kata-kata dan perbuatan penuh kemewahan. Kalau bukan pencuri nafsu, pasti mata-mata negara lain. Sama-sama pantas mati. Berikan aku satu kesempatan lagi. Lihat ini. Enak diminum, enak dimakan. Saat pelajaran aku punya yang lebih enak. Kalau kamu suka, aku akan segera ambilkan untukmu. Tunggu sebentar, aku pergi sebentar dan kembali.
Jika ingin menaklukkan seorang wanita, mari mulai dengan menaklukkan perutnya dulu. Apakah aku bisa memenangkan hati wanita cantik zaman kuno ini? Tergantung pada langkah kali ini. Begini lebih sesuai dengan karakternya. Hai cantik. Bangun. Ini apa? Pakaian aneh. Sangat aneh. Enak sekali. Coba saja, jangan khawatir, tidak banyak kok. Langsung meleleh di mulut. Rasanya manis dan harum. Tidak menyangka di dunia ini ada makanan sehebat ini. Benda ini dari bentuknya seperti pil Daois. Tapi rasanya sangat unik. Apa mungkin ini pil dewa legendaris yang terbaik? Dan kamu bisa menghilang dan muncul begitu saja, serta memiliki pil dewa terbaik. Jangan-jangan kau adalah dewa yang turun ke dunia. Beraninya kau terhadapku. Aku Dewi. Hari ini turun ke dunia untuk memahami rakyat. Melihatmu cukup berbakat. Dan juga beruntung bertemu denganku. Semua nama tempat suci ini kuberikan untukmu. Bagaimana bisa begitu? Terdeteksi target strategi. Kau, Min Yue, membuat hati tuanmu berdebar sekali. Hadiah 100 bintang nilai gua. Berdebar 5 kali berturut-turut. Target yang ditaklukkan akan jatuh cinta sepenuh hati pada tuan. Sakit hati tapi tetap harus bilang baik. Progres penaklukan palsu. Sialan. Dewa, kalau kau memang dewa, pasti bisa melakukan segalanya. Tolong selamatkan rakyat besar Yo ini. Putri, ini buruk, sudah menyebar ke istana. Sekelompok Dayang dan Kasim lagi sakit. Aku sudah menyebar ke istana. Ada lagi sekelompok selir dan eunuch yang jatuh sakit dan pergi. Ayo kita cepat pergi lihat. Di tengah pasukan berkuda yang menyebarkan luka berdarah di seluruh istana, dia pasti tak berdaya. Hari ini bahkan puluhan selir terinfeksi. Yang mulia, jangan khawatir. Tolong, Putri, sembunyi dengan aman. Bahkan dia pun tak berdaya menghadapi perintahnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Dewata, Anda adalah dewa. Tolong selamatkan ayahku dan rakyat dinastio. Tapi aku tidak tahu cara menyembuhkan penyakit. Tidak mungkin. Anda kan dewa. Lagi pula Anda baru saja memberiku pil dewa tingkat tinggi. Tolong berikan kami ramuan ajaib yang lebih banyak lagi. Itu bukan pil dewa. Saya mengerti. Anda pasti sedang menguji ketulusan Mingyu. Asalkan Anda bisa berhasil menghentikan wabah ini. Bulan purnama, aku akan janji apa saja padamu. Menemukan bahwa Li Mingyue menghadapi krisis. Membantu mengobati wabah. Menangkap hati lawan. Tugas selesai, dapat banyak poin baru. Dan hadiah misterius. Tugas saat ini mendesak. Harap selesaikan secepat mungkin. Kalau begitu, aku coba dulu. Yang mulia Putri, darah terbatu keluar, tetapi belum mati. Kau adalah tubuh yang berharga. Jangan sampai habis. Putih mata merah, bibir membiru. Ini adalah gejala flu baru. Apa mungkin ini virus baru? Aku ingat, tutup panci di dapurmu tidak ada masalah. Oh iya. Aku ternyata baik-baik saja. Apakah karena bertahun-tahun saya melakukan tes darah dan vaksinasi, sehingga tubuh saya menghasilkan antibodi penyakit? Tolong, ahli sejarah baru, kasihanilah saya.
Selamatkan rakyat besar Yo ini. Apa yang kamu lakukan? Cepat bangkit, cepat. Selama Anda tidak setuju, besok saya tidak akan bangkit. Ngomong-ngomong, saya ingat teman sekamar saya, Su Xiaomeng. Dia adalah perawat di rumah sakit. Untuk situasi seperti ini, kedokteran modern seharusnya bisa mengatasinya. Saya bisa bertanya padanya. Kalian tunggu di sini sementara saya menolak. Xiaomeng, adik kelas, cepat tolong aku, kamu Sue Ben. Dulu di zaman kuno disebut muntah darah, sekarang disebut apa? Kak Feng, akhirnya kamu datang mencariku hari ini. Apakah kamu sudah berjanji untuk berkencan denganku? Saya ulangi sekali lagi. Aku sudah putus dengan mantan yang tidak bertanggung jawab itu. Hari ini kita kencan. Dia pasti tidak akan membawa pedang sepanjang 40 meter untuk menyerangmu lagi. Kita jangan bahas hal yang serius dulu. Bagaimana cara mengobati wabah berdarah? Wabah berdarah ini sepertinya termasuk jenis pes hitam. Penyakit menular palsu yang sangat berbahaya. Iya, itu. Apakah bisa disembuhkan? Bisa, asalkan menggunakan banyak penisilin. Hasilnya sangat bagus. Kak Feng, kenapa kamu tanya soal ini? Aku, adik sepupu. Adik sepupuku dari jauh. Rumah adik sepupuku sedang mengalami wabah penyakit menular. Kamu cepat-cepat carikan aku penisilin, makin banyak makin bagus. Baik, aku bantu carikan obatnya, tidak masalah. Tapi Kak Feng, orang lain sudah bantu kamu sebesar ini. Kamu tidak merasa perlu menunjukkan rasa terima kasih. Baiklah, kita janjian kencan, tidak apa-apa kan? Cepat beli obat untukku, baca dengan baik dan cepat gesek kartuku. Kak Feng, kamu harus menepati janjimu ya. Lalalala, tinggi menggantung 100 tahun tidak boleh berubah. Cepat pergi. Kak Feng, ini semua stok yang aku ambil dari apotek. Terima kasih, Xiao Mao. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Kak Feng, sebelumnya kamu berjanji akan menyerahkan dirimu padaku. Kapan nih? Putri, sudah lewat setengah jam sejak tadi. Kenapa Tuan Xianxi belum datang juga? Sudah datang. Penisilin yang mengobati wabah pes. Wabah pes itu apa sih? Itu termasuk bahaya. Namamu apa? Tidak usah pedulikan. Di dalam ini ada 2 jenis obat. Yang kuning itu diminum dengan air. Potongan putih ini bisa langsung dikunyah dan dimakan. Jumlahnya disesuaikan dengan tingkat keparahan gejala. Cepat, Xiao Chao. Perintahkan orang untuk membagikan ini. Pastikan sampai ke tangan ayahanda. Dan semua yang terinfeksi, baik. Mulailah dengan yang mulia. Jika benar-benar berhasil menghindari wabah ini, budi baik yang mulia akan sulit terlupakan sepanjang masa. Sama-sama. Hal kecil, di saat genting seperti ini tidak perlu sombong. Saya benar-benar memiliki pesona kepercayaan. Orang-orang di tempat kalian semua begitu tenang dan percaya diri. Tampan dan menawan, ya. Tampan. Menawan? Ya, haha. Saya sudah besar seperti ini. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar orang memuji saya tampan. Apakah saya benar-benar tampan? Iya, tampan. Putri, kabar baik. Bagus sekali. Putri, kabar baik. Aku baru saja mengantarkan obatnya. Yang mulia dan para pekerja yang meminum ramuan abadi. Ternyata tabib agung mendiagnosis bahwa demam tinggi sudah turun tapi belum boleh menulis. Bagus sekali. Terima kasih Tuan Se. Apakah Anda benar-benar menyelamatkanku? Dayo. Ini adalah Tangdu dari Ming Yue. Orang datang. Bawa hadiah yang saya siapkan untuk Tuan Xianxi masuk. Astaga.
Untuk saya. Sejarah ini terlalu berharga, untung besar, untung besar. Begitu banyak kesendirian yang berharga jika dibawa sekarang. Satu saja bisa dijual dengan harga fantastis. Tidak disangka bisa membuat wanita cantik terpikat. Dan mendapatkan begitu banyak harta karun. Benar-benar untung harta dan untung hati. Mama, aku akan mengirimkan pesan. Dewasa, tolong selamatkan aku dari bahaya besar Dio. Pergi ke Boli untuk mengucapkan terima kasih. Kalau begitu, karena sang putri begitu terkenal, aku akan tetap adil. Misi mengobati wabah selesai. Li Mingyue kembali merasa tertarik. Mendapatkan 500 poin ketertarikan dan sebuah peti penyimpanan elektronik. Bukankah itu ruang penyimpanan yang bisa dibawa-bawa? Pas banget, aku bisa menyimpan barang-barang ini di situ. Dengan ini menahan. 5. Ada apa denganmu? Bukan, itu sesak napas. Sesak napas. Ini penyakit lama. Istirahat dan tenang saja. Pertama orang dewasa dulu. Putri kami sudah bertahun-tahun mengalami sesak napas. Dokter istana telah memeriksanya berkali-kali. Semua itu tidak bisa disembuhkan secara tuntas. Hamba benar-benar khawatir tubuh putri tidak kuat menahan ini. Tuan muda, apakah kamu bisa menyembuhkan penyakit Putri Mingyue ini? Target strategi butuh pertolongan mendesak kambuh lagi. Rekomendasi tukar dengan 1 botol eksklusif sistem sekretaris senior. Jangan tukar. Tuan Sejarah Xie, apa yang sedang Anda lakukan? Putri Mingyue, rasa sesak di dada dan sakitmu sebenarnya bisa diobati. Sungguh, ini adalah rahasia khusus dari saya, seorang dewa. Diciptakan khusus untuk mengatasi keinginan yang terpendam di dalam hati Anda. Teknik ini memerlukan pijatan di seluruh tubuh Anda. Barulah dapat mencapai efek penyembuhan yang menyatu dengan alam. Saya berharap, Putri, Anda terlebih dahulu melepas pakaian Anda. Melepas pakaian? Ya, seorang koki tidak mengenal gender. Sebenarnya, ini adalah hal yang bebas. Apa yang Anda katakan, Putri, tidak tepat. Sebagai seorang pertapa, di hatiku, hanya ada pasien, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Aku, seorang pertapa, hanya memikirkan menyembuhkan penyakit, tanpa pikiran lain. Amitabha. Mohon kepada orang zaman baru. Hishuo. Gadis ini orang dari kabupaten ini, akan memijat Putri. Kamu keluar dulu ya. Baiklah. Maaf, aku agak terlalu semangat. Tuan Xianxi, kamu, pelan-pelannya. Ya Tuhan, tak disangka, ilmu sihir Tuan Xianxi begitu hebat. Putri biasanya tidak peduli pria. Tak disangka, beberapa bungkus camilan, dan 1 set pijatan nakal berhasil menaklukkan dia. Tuan Xianxi. Putri itu. Setelah melalui rahasia eksklusif dari Xianxi, yang disampaikan secara khusus, 18 cara untuk menenangkan hatimu, akan sangat membantu. Di masa depan, cukup istirahat saja dan semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih Tuan Xianxi yang bersedia menggunakan keahlian. Mingyue sangat berterima kasih. Target orang, Li Mingyue, detak jantungnya semakin cepat. Perasaan cemas menyelimuti. Cinta dan ketergantungan terhadap tuan rumah meningkat secara signifikan. Mendapatkan 1000 poin ketertarikan. 1000 ketertarikan. Ini benar-benar keuntungan besar. Putri Mingyue, baru saja kamu menekan tombol selama setengah hari. Sudah capek ya? Lebih baik istirahat lebih awal. Besok aku akan datang lagi untuk menemuimu. Terima kasih, Tuan Xi. Belum memberitahu Mingyue siapa namamu. Nama saya Lin Feng. Di mana yang mulia Putri Xianshui, Tuan Lin dia? Dia sudah pergi. Putri, sebelumnya Anda memanggilnya yang mulia. Sekarang kenapa harus memanggilnya Tuan Lin? Anda tidak mungkin jatuh hati pada Tuan Lin yang tampan ini, kan? Lagi pula, kita tahu bahwa Putri adalah keturunan bangsawan. Bahkan Tuan Lin yang tampan ini pun adalah orang yang istimewa.
Kalian barusan tidak bisa mengalirkan hal-hal hebat tentang putri. Tapi aku mendengar beberapa suara yang luar biasa. Anak nakal, lihat aku tidak akan merobek mulutmu. Bergadang semalaman, sangat melelahkan. Cepat tidur sebentar. Mengumpulkan tenaga untuk besok. Tidak benar. Kak Win, kamu pergi kemana? Aku sudah menunggu kamu seharian. Kenapa kamu baru kembali? Kamu? Kenapa kamu ada di selimutku? Kakak Feng, bukankah kamu bilang suruh aku menunggumu? Menemukan target yang berkualitas dan tulus, Su Xiaomeng. Menaklukkannya bisa mendapatkan banyak nilai ketertarikan baru. Kakak Feng, kamu kenapa? Su Xiaomeng merasakan ketertarikan pada tuan rumah sekali. Mendapatkan hadiah nilai ketertarikan. Terdeteksi Su Xiaomeng terus-menerus merasakan ketertarikan. Nilai ketertarikan terus meningkat. Nilai ketertarikan ini. Teman sekelas yang saya kenal tumbuh rambut. Begini juga bisa ya? Lanjutkan ya. Apa? Biaya operasi ibu saya masih kurang 500.000. Ada apa? Ibu saya tiba-tiba terkena serangan jantung. Pemiliknya menelepon dan bilang harus segera dioperasi. Masih kurang 500.000. KMU, saya harus bagaimana? Hei kamu, jangan menangis ya. Masalah uang, aku yang akan cari jalan keluarnya. Oh iya. Putri Mingyue memberiku 1 kotak harta karun. Setiap barang di dalamnya sangat berharga. Pasti bisa dijual dengan harga tinggi. Ayo, kita pergi tukar harta karun untuk dapat uang. Kakak, kamu bawa aku ke sini untuk apa? Tentu saja untuk tukar harta karun jadi uang. Ya, kita butuh uang. Bos, aku nggak punya harta benda. Sedang butuh uang mendesak. Apa itu tahta? 1 kotak penuh emas, perak, dan permata. Kabel tembaga dari istana kuno. Nilainya tak ternilai. Mau segera dilepas. Serius, bos? Kakek saya sedang merayakan hari ulang tahun. Saya datang beberapa kali. Kamu datang ke sini. Bukankah ini Lin Feng? Kenapa? Membawa barang-barang rongsokan yang tidak aku inginkan untuk meminta-minta. Zhao Tianlong, tutup mulutmu. Aku datang untuk menjual barang berharga. Tidak ada waktu untuk bercanda. Hanya kamu. Semua pakaianmu ini mungkin tidak sampai 200 yuan. Kan? Kamu bisa mengeluarkan barang berharga. Hanya perempuan bodoh seperti ini yang bisa tertarik sama kamu. Si miskin bangkrut. Zhao Tianlong, cukup sudah. Zhao Tianlong, apa hubunganku denganmu? Apakah kamu iri? Aku minta maaf karena mantan pacarmu lebih suka makan di warung pinggir jalan bersamaku. Dia bahkan tidak mau membawamu makan Michelin. Kadang-kadang aku benar-benar meragukanmu. Mereka memang bermasalah. Kalian berdua, diamlah. Sopan itu mendatangkan rezeki. Tuan ini, Anda baru saja bilang ingin menjual harta saya. Apakah dia punya harta yang berharga? Jangan sok jago di sini. Bersikap seolah-olah tidak bisa diganggu. Bing Xiaomeng. Di mana mantan pacar kamu? Melihatnya saja sudah membosankan. IQ-nya seperti orang bodoh. Kalau aku jadi ayahnya dia, aku pasti akan marah mati-matian sama dia. Dasar bajingan. Oke. Yun Feng, bukankah kamu bilang kamu punya harta berharga? Berani nggak kamu bertaruh sama aku? Bertaruh apa? Kalau kamu benar-benar bisa tunjukkan sesuatu yang layak. Aku, Zhao Tianlong, akan keluar dari sini. Kalau kamu nggak bisa tunjukkan, aku, dasar bajingan, akan cabut 1 lengan dan 3 kaki kamu. Kak Feng, kita sebaiknya tidak mempermasalahkan dia. Mari kita pergi dulu. Apakah saya bisa menerima janji ini? Di mana sayang?
Hanya sebuah kotak rusak, apa sih yang dibilang pengepungan? Apakah kamu sedang beraksi di sini? Ada tidak barang berharga. Kamu bisa langsung tahu. Bagaimana mungkin ini? Ini lebih dari 2000 tahun yang lalu. Batu giok putih terbaik dari dinasti Dazhong. Ini barang kerajaan. Ini adalah karya asli dari keahlian kacang tanah dari benua utara. Hahaha. Bagaimana? Mungkin karena kegembiraan berlebihan. Mengatakan bahwa semua dalam kota ini adalah harta karun. Ya, semuanya harta karun. Aku tidak percaya. Isi dalam kotak pasti semuanya palsu. Apa maksudmu? Angkat tangan, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Ini barang asli dan berharga. Kamu ngomong sembarangan, Zhao Xiao. Aku, Wang, orangnya. Sudah 30 tahun aku menguji dan menilai koleksi kuno. Dengan reputasi yang teruji. Barang-barang di dalam kotak ini semuanya asli. Dan semuanya adalah benda bersejarah yang asli dan berharga. Haha. Tuan yang terhormat, bisakah Anda menjual semua kotak berisi barang berharga ini kepada saya? Saya bersedia membayar sebanyak ini. 500 juta? Tidak. Maksud saya bersedia mengorbankan seluruh kekayaan saya, termasuk mobil dan rumah saya. Selain semua toko milik saya. Termasuk toko barang antik ini. Kamu hanya bisa dipercaya jika kamu mampu memenuhi semua syarat. Saya tidak akan menolak. Baiklah, kalian semua bersekongkol menipu saya. Hao Xiao. Semua ini memang benar. Zhao Xiao, bersedia bertaruh dan menerima kekalahan. Mengerti? Gong Gege. Bukankah aku sedang bermimpi? Bayi kecil ini. Kamu dari mana? Ini. Ditemukan objek yang cocok untuk dibajak berkualitas tinggi. Su Xiaomeng terus merasa tertarik sebanyak 5 kali. Sangat setia kepada tuan rumah. Saat ini bisa mendapatkan banyak poin ketertarikan. Begitu mudahnya menanam varietas pandemi ini. Ternyata memang harus pakai alat. Jangan berhenti. Tuan Yun. Tolong pastikan semua kotak barang ini terjual. Ya, jika harga tidak memuaskan. Saya masih bisa menghubungi rumah lelang terbesar di dalam negeri. Saya jamin akan menjual kotak harta ini dengan harga selangit. Baiklah, tanya saja. Sang Tianlong. Bersedia untuk belajar. Mau melakukan apa? Berani bertaruh harus siap kalah. Keluar dari sini sekarang. Kalau saya tidak keluar, mau bagaimana? Tidak keluar, bagaimana berani memukul saya? Kau tunggu saja. Zhao Xiao. Tuan Lin. Saya tahu kamu kekurangan uang sekarang. Ini 10 juta. Kau ambil dulu. Barang ini anggap saja sudah terjual padamu. Sisanya tolong bantu saya lelang. Baik, tidak masalah. Kak Feng, sebelumnya saya hanya merasa kamu tampan. Sekarang aku merasa kamu misterius tapi bisa diandalkan. Aku semakin suka padamu. Ayo, sekarang kita sudah punya uang. Bisa pergi ke rumah sakit dan kirimkan ongkosnya untukmu. Iya, Pak Ding. Kenapa Anda datang? Barusan di toko kebun buah membuat saya malu. Dia berani memukul saya. Nanti balas habis-habisan untuk saya. Kalau laki-laki, buat dia cacat. Cewek menahan aku. Aku mau buka bajunya sampai habis. Di jalan orang-orang bisa lihat puas-puas. Serang aku. Lepaskan aku, lepaskan. Anak anjing, tolong aku, lepaskan dia, aku mau lari. Hahaha. Bro kelinci, sekarang apapun yang terjadi, cepat keluar.
Tuan rumah dan target strategi menghadapi krisis terkenal. Disarankan tukar dengan daftar pencucian, biaya 2000 poin energi baru. Item ini bisa membuat tuan rumah berubah total dalam sekejap. Memiliki fisik puncak manusia biasa. Kekuatan luar biasa dengan tulang seperti tapal kuda. Apakah ingin menukarnya? Ya. Aku pergi ke unit pengadilan ini, kamu malah kotor seperti ini. Otot ini lebih bagus daripada aku yang sudah 20 tahun di game. Bermain sulap dan pura-pura. Kenapa kalian diam saja? Bantu aku bunuh dia. Tendangan burung gereja. Aduh, sakit perut, sakit perut. Jangan mendekat. Aku, keluarga Zhao tidak begitu mudah dipermainkan. Jangan mendekat. Aku, keluarga Zhao kami tidak begitu mudah dipermainkan. Aku akan mengalahkanmu. Sungguh menyebalkan, pergi kamu. Tunggu saja aku. Aku akan kembali. Broman, aku bukan sedang bermimpi. Kenapa kamu jadi seperti ini? Gimana? Tampan gak? Wow, keren banget. Otot dada dan garis-garisnya. Dan rasa kekuatannya. Barusan aku sampai mikir kita berdua bakal tergantung di sini. Aku sampai ketakutan sendiri. Goblok, aku ada di sini. Aku nggak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu. Kekuatan saat ini dari pengendali adalah 10. Penilaian keseluruhan, puncak manusia biasa. Tampilan sistem. Di dunia modern, kekuatan tempur pria dewasa biasa adalah 1. Sekarang aku adalah 10. Kalau begitu aku bisa melawan 10 orang sekaligus. Kak Feng, kamu sedang melihat apa? Melihat sampai orangnya jadi malu. Oh ya, ibuku masih di rumah sakit menunggu operasi. Ayo pergi. Kita berangkat sekarang juga. Bibi dokter sudah memberitahuku. Kamu terlihat lebih baik sekarang. Operasinya dijadwalkan siang ini. Terima kasih, Xiao Feng. Kamu sudah membayar biaya operasi untuk istriku. Xiao Meng, kamu memang luar biasa. Sudah punya pacar yang begitu hebat. Kenapa baru sekarang memperkenalkan dia kepada ibu? Sebenarnya, Tante. Xiao Meng adalah junior saya. Ya ampun, kami berdua belum resmi mengonfirmasi hubungan kami. Tuan Li, mengenai beberapa detail dan risiko operasi pasien. Saya perlu Anda keluar lagi untuk konfirmasi. Itu lebih baik. Saya sibuk dulu. Kalau begitu, temani Tante dulu. Saya keluar sebentar ya. Ibu, apa ibu sudah sembuh? Sembuh apanya? Kalau dibandingkan, ibumu lebih peduli soal urusan besar dalam hidupmu. Kamu bilang ke mama, kamu dapat dari mana? Begitu kaya dan tampan. Dan punya pacar yang begitu mewah. Mama, apa itu yang namanya dapat? Kamu ini nakal. Aku kasih tahu kamu, pria berkualitas tinggi seperti ini harus kamu pegang. Kamu kan biasanya pintar menghadapi pria. Aduh mama ini punya mata yang tajam loh. Pria seperti Ling Feng, dia benar-benar orang berbakat. Sekilas sudah terlihat dia incaran banyak orang. Jadi kamu harus benar-benar memegangnya erat. Menghadapi pria seperti ini pasti harus pakai trik. Trik apa? Pria itu ya urusan ranjang. Mereka cuma mikirin hal itu saja. Kamu cepat-cepat naik ke ranjang itu. Biar nasi sudah jadi bubur saja. Kalau nggak berhasil, kita menangis, bikin keributan, sampai gantung diri. Bawa anak kecil yang gemuk ke depan rumahnya buat bikin keributan. Dia nggak bisa menghindar kalau mau ngelak. Aku bilang sama kamu. Dulu waktu aku masih muda, aku juga begitu menaklukkan ayahmu. Mengendalikan pria. Aku, ibumu, juga pernah pengalaman begitu. Percayalah, aku pasti akan dapatkan bagian dari kebahagiaan itu. Semangat!
Apa yang kalian bicarakan tadi? Ibuku baru saja berpesan padaku agar aku bisa bergaul baik denganmu ke depannya. Bibi, aku sudah bilang ke dokter. Semua biaya pengobatan lanjutan kalian akan aku tanggung. Baiklah, baiklah, Xiao Feng. Kamu benar-benar perhatian pada Xiao Meng di keluarga kami. Xiao Meng, kamu bawa pacarmu jalan-jalan saja. Jalin hubungan dengan baik. Tidak usah pedulikan aku. Nenek, cepat pergi, cepat. Mama, kamu harus istirahat dengan baik dulu. Kami akan datang lagi nanti untuk melihatmu. Baiklah, pergi dulu ya. Kakak Feng, kali ini berkat bantuanmu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Auntie, semoga tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, Kakak Feng, aku belum sempat bertanya padamu. Kenapa tiba-tiba ada satu kotak besar berisi barang berharga? Dan sebelumnya aku sama sekali belum pernah dengar kamu cerita tentang itu. Oh, itu semua barang berharga. Diberikan oleh seorang wanita cantik. Diam dulu. Kamu jangan berisik. Aku kasih tahu ya. Jangan pernah biarkan orang lain tahu tentang ini. Seorang wanita cantik memberi kamu sekotak barang berharga tanpa alasan. Dan tiba-tiba dia mendapatkan otot perut 8 pack ini. Dan melarangku memberitahu orang lain. Sungguh rahasia dan berharga. Ya Tuhan, kakak mimpi. Apa kamu sudah bertemu dengan wanita kaya? Kak Wang. Aku tidak menyangka kamu rela mengorbankan perasaan demi uang. Sanggup terjerumus ke jalan yang salah. Aku tahu meskipun kita berdua sangat kekurangan uang. Tapi kamu tidak bisa menyewakan dirimu sendiri. Ternyata. Kalian pria memang besar kepala. Aku begitu menyukaimu. Tidak menyangka kamu sudah memiliki orang lain di hatimu. Dan itu adalah tipe nenek kaya yang sudah tua dan menurun daya tariknya. Kamu memilih siapa aku ini? Aku tidak mau dengar. Aku tidak mau dengar. Aku tidak mau dengar. Biarkan dia jelaskan. Jelasan itu cuma pembelaan. Aku sudah tahu semuanya. Melihat otot-otot tubuhmu ini. Pasti dipaksa oleh ibu mertua. Dan ada satu kotak besar berisi barang berharga. Hontian adalah uang tip yang dia berikan setelah melayani kamu. Haha. Rilis misi darurat strategi kuno. Target Li Mingyue sedang menghadapi krisis. Segera ke sana. Mingyue mengalami masalah. Kakak Meng. Apakah kamu mau pergi mencari wanita kaya itu? Takut dengan aliansi monsterku. Kalau wanita kaya itu, aku benar-benar sedang dalam keadaan darurat. Aku akan jelaskan dengan baik nanti ya. HMPH. Tebakan aku ternyata benar. Begitu dengar Koki jadi buru-buru seperti itu. Pasti wanita kaya tua itu yang mencarinya. Siapapun wanita itu, seberapapun kayanya dia, aku, Su Xiaomeng, pasti tidak akan kalah darinya. Semangat, Su Xiaomeng. Lin Feng pasti milikmu. Guk 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 guk. Guk 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 guk. Setelah masa besar biasanya disertai bencana besar. Sekarang, yang mengganggu istana bukan hanya sisa-sisa wabah, tapi juga ratapan di seluruh negeri. Perwira baru saja menerima perintah, Yang Mulia berkehendak, untuk mengeksekusi mereka yang memberontak. Di atas. Jangan biarkan istana mengganti lonceng angin. Istana mengganti lonceng angin. Kita harus makan. Penggantian lonceng angin di istana. Saudara-saudara sekalian, kalian semua adalah warga negara besar Yo. Mohon percayalah kepada pemerintah. Pemerintah pasti akan segera mengumpulkan makanan untuk bantuan. Semua baru saja melewati masa sulit. Kini kita menghadapi kekeringan lagi. Tetangga bertanya berapa banyak orang yang mati kelaparan. Sekali lagi, percaya juga berarti mati kelaparan seperti Huge. Lebih baik memberontak, lebih baik melawan untuk mendapatkan putri. Salah, salah, salah. Salah, salah. Salah, 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 salah. Hei, ini sedang apa? Kok panas sekali? Tuan Lin. Kamu adalah Feng Ran. Yang Tuoling tidak bisa tanpa pemimpin. Ini adalah Tuan Xieshi yang menyembuhkan wabah. Teman-teman, kalau ada yang ingin bicara, silakan pelan-pelan. Tenang dulu ya. Kamu siapa sih? Orang yang mengenakan ini tidak manusiawi dan hantu pun tidak. Televisi dan hantu-hantu ini pergi bersamamu. Apapun yang aku kenakan pasti ada celah. Kau sedang mendiskriminasi ini.
Bagaimanapun juga, hari ini pasti mati. Entah mati karena wabah, entah mati karena kelaparan. Ayo semua, ikut aku, melawan pejabat-pejabat jahat ini. Setelah 18 tahun, akan ada pahlawan baru. Serbu, serbu. Dengar nggak? Sialan. Aku baru datang langsung begini. Hei, Tuan Li. Jangan sakiti mereka. Mereka semua tidak bersalah. Kak Tong, sekarang bagaimana? Situasi saat ini tidak terkendali. Disarankan tukar dukungan 9 hari untuk menaklukkan badai. Mengejutkan seluruh arena. Menghabiskan 2000 poin kepercayaan untuk transformasi. Itu apa sih? Aku juga nggak tahu. Tiba-tiba muncul begitu saja. Sedang mencari waktu yang tepat. Kamu malah panik tanpa suara. Panik seperti diperintah. Beri aku angin. Jimat buatan sistem memang hebat. Efeknya luar biasa. Dewa memiliki kekuatan yang luar biasa dan tak terbatas. Dewa yang perkasa. Bukan orang kecil yang buta mata. Membentur pedang suci. Mohon Dewa berikan kami jalan hidup. Dewa tolong ampun. Mohon Dewa berikan kami jalan hidup. Dewa memiliki kekuatan yang luar biasa dan tak terbatas. Dewa yang perkasa. Tuan Lin, apa yang terjadi? Barusan itu petir suci. Tidak apa-apa, itu hanya trik kecil. Sedikit menggunakan hukum batas wilayah. Orang-orang, tangkap semua yang memberontak ini. Hukum mati di tempat. Hong Gao Gao, berhenti. Yang Mulia Putri memberi perintah. Tembak mati tanpa ampun para pemberontak. Apa salahnya para pengungsi ini? Mereka hanya ingin makan sampai kenyang saja. Sekarang, kekurangan bahan makanan di istana. Ini karena kita sebagai kerajaan tidak mengurus mereka dengan baik. Luncurkan tugas terbaru untuk mengumpulkan bahan makanan dan menyelamatkan para korban bencana. Setelah selesai, tingkatkan lagi rasa simpati terhadap Li Mingyue. Masalah bahan makanan, biarkan aku yang menyelesaikannya. Pangeran Lin, kamu serius? Kamu bisa menyelesaikan masalah persediaan pangan? Tentu saja dulu. Di luar kota ada puluhan ribu pengungsi. Benua ini terus-menerus dilanda wabah dan bencana alam. Jika ingin mengurangi kelaparan sampai panen musim gugur, setidaknya dibutuhkan 5 juta jin beras. Aku tidak tahu dari mana kamu bisa mendapatkan sebanyak itu untuk mengatasi masalah ini, yang sangat mendesak. Aku punya cara yang sangat hebat. Masalah ini saya tanggung sendiri. Saya pasti akan menemukan 5 juta jin bahan makanan. Tuan Lin, apakah kamu benar-benar serius dengan kata-katamu? Tentu saja saya serius. Tuan Lin, jika kamu bisa menyelesaikan masalah pangan, itu akan sangat mendesak bagi kami Dio. Mingyue. Mingyue bersedia. Bersedia bagaimana? Kamu bilang bagaimana? Bagaimana itu? Lihat dia yang cantik menawan seperti setetes embun. Tunggu aku urus makanannya. Putri cantik ini pasti langsung jatuh cinta. Dan akan datang memelukku nanti. Janji seorang pria baik sulit untuk diingkari. Kalian tunggu di sini. Aku akan segera menyiapkan makanannya. Ayo pergi. Sedang apa ini? Siapa dia? Kami ini mengurus pembelian dalam skala besar. Bukan grosir atau eceran di pasar tradisional. Kalau begitu, yang kalian cari memang yang mengurus pembelian besar. Saya butuh beras, tepung, dan minyak. Kakak sepupu, tolong datang segera. Stok kami cukup banyak. Kalian butuh berapa banyak? Awalnya 500 jin. Berapa banyak? Berapa banyak? 5 juta jin. Lebih dari 2000 ton. Kamu yakin gak salah 1 nol?
Kamu nggak salah dengar. Saya memang butuh 5 juta jin beras, tepung, dan minyak. Ada juga beberapa biji-bijian yang tahan disimpan, kaleng-kaleng dan semacamnya. Semua pura-pura nggak tahu. Beli sebanyak ini. Kamu tahu berapa harganya? Di kartu ini ada 10 juta. Kalau kurang, saya akan mengadakan lelang barang antik lagi akhir-akhir ini. Uang tidak akan kekurangan untukmu. Dapat 10 juta yuan masuk rekening. Wah, bos, hahaha. 500 juta jin beras, minyak, dan tepung, kan? Tidak masalah sama sekali. Bahan-bahan yang kamu butuhkan ada di tanganku. Aku akan segera memberikannya padamu. Berikan padaku. Silakan, pendatang baru ini. Ini dipimpin. Dan beberapa gudang di sekitar ini adalah barang Anda. Jumlahnya total 5 juta emas, tidak sedikit. Anda lihat, mau dikirim kemana? Saya segera menghubungi armada. Akan saya atur truk terbaik untuk Anda. Menjamin pengiriman yang aman. Terima kasih banyak. Jika masih kurang, silakan beritahu. Nanti saya akan menghubungi Anda lagi. Baik, baik. Berikan saya alamatnya. Saya akan segera mengatur orang untuk memuat barang. Tidak perlu repot seperti itu. Hanya 5 juta jin makanan dan minuman. Saya bisa pergi sendiri ke Shenzhen. Sendirian membawa 5 juta. Jin beras, tepung, dan minyak. Bos, Anda bercanda dengan saya, kan? Ming. Kabupaten. Tidak. Selesai. Terima kasih banyak, Wang Zong, saya sendiri. Putri, kamu sudah menunggu di sini selama 1 jam. Satu mau ingin melihat. Tuan tidak akan datang. Xiao Hao, 5 juta jin bahan makanan. Meskipun dia adalah dewa, tidak mungkin kita bisa mengumpulkan sebanyak itu dalam waktu singkat. Putri Ming Yue, batu ajaib yang Anda sebutkan, kami semua belum pernah melihatnya. Apakah Anda tidak tertipu? Tidak mungkin, dia pasti tidak akan menipuku. Apakah kalian semua sudah lupa? Jika bukan karena Tuan Lin memberi kita penisilin, bagaimana kita bisa mengatasi wabah ini? Jumlah pengungsi yang bergabung dengan militer semakin banyak. Yang Mulia memanggil Putri untuk tim penyelamatan 1. Maaf ya semuanya. Mempersiapkan makanan sedikit terlambat datang. Tuan Lin, akhirnya Anda datang juga. Para hadirin, silakan lihat. Inilah Tuan Xian. Tuan Xian, Anda sebelumnya berjanji akan mengumpulkan 5 juta jin beras. Beras. Selalu siap. Siapa yang lahir di sini? Kamu bercanda apa? Pangeran Lin, kamu pasti sedang bercanda, kan? Mingyu, kamu tidak percaya padaku. Pangeran Lin, aku hanya khawatir padamu. Tenang saja, aku pasti akan menepati janji yang aku buat padamu. Semua, buka mata lebar-lebar. Sekarang saatnya menyaksikan keajaiban. Jin Ziding. Fang Niu. Apa? Istriku, jangan-jangan matamu salah lihat. Ini beras yang sudah dipoles. Tepung ini lebih halus dari tepung persembahan. Garam ini putih bersih seperti salju. Tidak ada kotoran sama sekali. Siapa yang mengingatnya? Ini minyak. Memang minyak. Hahaha, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Selamat, rakyat di perbukitan selamat. Begitu banyak beras. Tuan Muda Lin beruntung punya kamu. Kita selamat.
Pertama, menolong orang dan membawa keberuntungan bagi rakyat. Jangan sampai aku mati. Jangan sampai rakyat mati. Aku yang mengawasi Tuan. Aku yang buta mata. Lebih baik Cina berhadapan dengan kenyataan. Mohon maaf, Yang Mulia. Kalian ini sedang apa? Cepat, cepat bangkit. Yao Hao, bawa orang untuk membagikan beras, tepung, dan minyak ini. Bagikan makanan kepada rakyat. Ayo, cepatlah. Tuan Lin, sebelumnya Anda membantu kami mengatasi wabah. Sekarang Anda juga telah menyelamatkan kami dari kelaparan Dio besar. Budi baik Anda. Seluruh negeri Yo tidak. Tidak bisa, tidak bisa. HMPH, kesempatan telah tiba. Lihat bagaimana aku menggunakan teknik ciuman yang tak tertandingi untuk merebut hatimu. Putri, aku datang. Hei. Jika beras dan makanan ini tidak cukup, apakah aku harus mengumpulkan lebih banyak makanan? Masih banyak yang tersedia. Putri, selama Lin Gongzi masih ada, cepat ambil hadiah yang telah Anda siapkan. Hadiah apa ini? Xiao Tang pergi ambil barangnya. Putri, ini adalah hadiah yang kamu siapkan untuk Tuan Lin. Tuan Lin, ini adalah pilihan khusus dari saya untukmu. Semoga kamu menyukainya. Sekarang aku memakai pakaian modern ini. Lihat terlalu mencolok. Bagus kalau bisa ganti pakaian kuno, lebih nyaman untuk berjalan. Tuan Lin ini muda dan berbakat. Tak tahu apakah sudah menikah. Ah, Yang Mulia Putri sedang berada di usia yang indah. Tuan Lin, karena keistimewaannya, benar-benar pasangan yang cocok dibuat oleh langit dan bumi. Kesempatan bertemu putri ini langka. Benar, 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 pasangan yang cocok dari surga. Haha. Aneh, kenapa ganti pakaian saja lama sekali belum keluar? Bagaimana? Bagus tidak? Bagaimana? Bagus tidak? Bagus. Aku awalnya khawatir ukurannya tidak cocok. Ternyata sangat pas. Jadi, bagaimana kamu tahu ukuran yang saya pakai? HMPH, Tuan Xianxi, Anda tidak tahu. Selama Anda tidak ada, putri kami setiap hari merindukan Anda. Hampir saja dia menggambar Anda. Pakaian ini adalah bentuk tubuh Anda yang digambar oleh putri kami. Dia bahkan mencari beberapa dekorasi yang mirip untuk dicoba. Baru kemudian ukuran ini ditentukan. Bahan ini, ya, ini juga dipilih langsung oleh putri kami. Eng Yunjin terbaik, Tuan kecil. Tuan Lin sangat berwibawa dan menawan. Jika Anda belum menikah, Putri Mingyue dari Dazhou sangat berbudi pekerti dan baik hati. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Saya, sebagai pejabat tua, ingin segera menghadap Kaisar. Memohon agar menikahkan kalian berdua. Mewujudkan kisah cinta surgawi yang indah. Menikahkan. Ibu, bukankah aku bisa langsung mendapatkan putri itu dengan mudah? Langsung sekaligus, kan? Ahaha, maksudku. Apakah kamu terlalu terburu-buru? Bagaimanapun ini adalah hal penting bagimu. Orang zaman baru tidak perlu banyak bicara. Ming Yue mengerti. Kau adalah dewa dari langit ke-9. Sedangkan Ming Yue hanyalah wanita biasa dari dunia fana. Apakah Ming Yue tidak pantas untukmu? Kamu ngomong apa sih? Asalkan kamu mau menikah denganku. Aku sudah sangat bahagia. Benarkah? Ming Yue,
Apakah pantas untuk Tuan Lin? Asalkan kita saling mencintai. Aku sudah sangat puas. Tuan Lin, cepat beralih. Jangan lihat yang tidak pantas. Hari ini kita berhasil. Tuan rumah dengan gila-gilaan menaklukkan hati Li Mingyue. Hadiahkan ilmu tingkat dewa, membaca pikiran. Tak disangka, Tuan Muda Lin ternyata begitu tulus padaku. Kalau bisa menikah dengan Tuan Muda Lin, Mingyue, seumur hidupku tak akan menyesal. Yue Wei, maafkan aku sekali ini. Setelah semuanya siap, aku akan menikahimu. Sebenarnya semua kerajaan punya ini. Seorang pria sejati. Harus menghormati semua adat tanpa kurang satu pun. Astaga, di zaman kuno ini ternyata ada sinyal. Tuan Lin, jika kamu sudah punya kunci, pergi saja dulu, Mingyue. Aku sudah menunggumu di sini sepanjang waktu. Baik, tunggu aku dulu. Aku segera kembali. Ini Song Xiaopeng, gadis itu buru-buru menelepon aku. Dia bilang mau ngapain? Kenapa kamu lihat aku seperti itu? Kamu bilang sudah berhari-hari tidak pulang. Kamu kemana saja? Atau kamu pergi melayani wanita kaya itu? Apa maksudnya wanita kaya yang jadi sponsor? Jangan bercanda. Sudahlah, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu pergi memberi salam kepada kakak kaya, belanja dan jalan-jalan? Atau kamu bisa melakukan komunikasi emosional lewat WeChat? Pertukaran perasaan yang hilang. Apa yang kamu pikirkan seharian? Kamu ini seperti melon yang sudah disterilkan. Atau kamu sudah keluar ke jalan? Aku tahu kalian pria itu semua seperti kaki babi besar. Kakak Hong sangat mencintaimu dengan sepenuh hati. Bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti itu? Aku tidak mau hidup. Suruh aku mati saja. Biarkan aku mati. Gila apa sih? HMPH. Aku tahu, meskipun posisiku di hatimu tidak begitu penting, aku tidak akan menyerah. Aku Su Xiaomeng, bukan wanita kecil yang suka menangis. Selama aku menyukai pria itu, tak peduli seberapa sulit dan berbahaya jalannya, aku bisa membawanya kembali. Asalkan tekunnya sungguh-sungguh. Tongkat besi pun bisa diasah menjadi jarum. Semangat. Kak Tong, apakah Su Xiaomeng ini demam? Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata yang begitu aneh? Su Xiaomeng termasuk objek yang sangat cocok untuk dilayani. Tidak hanya bisa memberikan banyak nilai baru pada saat-saat penting bagi pemiliknya. Bisa disebut sebagai paket penyembuhan super hemat dan ceat. Segala tindakanmu akan dia lakukan dengan otak cuci sendiri. Taat tanpa syarat. Selalu setia padamu. Begitu ya. Tak heran kalau dia murid kesayangan saya. Kakak Feng, kamu sudah melayani orang lain seharian. Pasti capek ya. Gimana kalau hari ini orang lain yang melayani kamu? Baik, aku mengerti. Ada apa? Bukankah sebelumnya kita sudah membawa beberapa barang berharga ke toko barang antik untuk dilelang? Tadi bos menelepon saya. Kata dia barang kita sudah laku. Ayo cepat ambil uangnya. Banyak sekali barang. Pasti terjual dengan harga yang tinggi. Masih tunggu apa lagi? Ayo kita segera pergi. Tuan Lin, Nona Su akhirnya menunggu kalian datang. Selamat datang, selamat datang. Bos, berapa banyak uang yang saya dapat dari penjualan barang antik terakhir kali? Semua hasil lelang ada di sini. Terima kasih, Tuan Lin. Saat pertama kali Anda mempercayakan saya satu kotak barang antik itu, Anda tidak takut saya kabur, kan? Saya jujur, bisnis seni kuno sangat mengutamakan kepercayaan. Toko Anda juga sudah bertahun-tahun dikenal sebagai tempat yang terpercaya. Saya yakin bos pasti orang yang memegang janji. Dan juga, barang saya bukan sembarang orang bisa menelannya. Hahaha. Memang pantas disebut Tuan Lin. Sejujurnya, saya juga memilih beberapa barang dari kota harta itu.
Tapi uangnya sudah masuk ke kartu ini. Harganya tentu saja adil. Kotak harta bos Feng Gege. Sebenarnya terjual berapa ya? Angka 9 digit. Hahaha, benar sekali. Hahaha, aku juga tidak menyangka bisa terjual sebanyak ini. Uang, Feng Lele, cepat pukul aku. Lihat apakah aku sedang bermimpi. Lele, cepat pukul aku. Kak Fu, aku bukan bermimpi. Ini nyata. Ya ampun, kamu jadi sangat kaya. Fu, kakak perempuan, dia begitu murah hati padamu. Bukankah aku malah makin gak punya peluang? Apa yang kamu pikirkan seharian di kepala kecilmu itu? HMPH, meskipun aku gak bisa bersaing dengannya soal uang, tapi aku bisa bersaing dengannya soal menghangatkan tempat tidur dan memasak, atau mengurut punggung di malam hari. Aku pasti punya satu hal yang bisa menang. Itu. Sekarang kamu punya banyak uang, mau dipakai buat apa? Aku mau mikir dulu. Lagi mikir apa? Kita berdua hari ini naik taksi datangnya. Kalau enggak, ayo kita beli mobil saja. Beli mobil. Gak masalah. Masih ribut apa? Cepet pergi. Pak Lin, hati-hati di jalan. Hahaha. Toko ini. Mobil-mobil di sini pasti mahal ya. Ini saja, ayo. Halo, ada yang bisa saya bantu? Kak Meng, di sini baru datang banyak model mobil baru. Bagaimana kalau kita lihat dulu? Tidak ada masalah. Xiao Meng, kamu di sini ya? Li Ling Ling. Sepertinya ini pacarmu ya? Tidak menyangka dulu, bunga sekolah yang terkenal di sekolah kita akan memilih pria seperti ini. Tampaknya juga tidak begitu istimewa. Halo, cantik. Kita temannya. Perkenalkan, saya Bia Oge, dikenal sebagai Raja Berlian yang jomblo. Biaoge, lagi apa? Haha, Xiao Meng, dulu di kelas kamu yang paling cantik. Tak disangka sekarang kamu jadi begitu buruk. Ini terlalu buruk banget. iya, Xiao Meng, pasar yang kamu kuasai besar. Saldo di kartu bankmu cuma 9 digit. Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Haum. Xiao Meng, pria yang kamu cari ini, apakah otaknya bermasalah? Bahkan punya simpanan 9 digit. Dia tahu berapa banyak nol setelah angka 9 digit itu. Kalau tidak tahu, orang bisa kira dia adalah orang terkaya yang diperkuat. Mending cepat bawa dia ke rumah sakit jiwa saja, biar tidak jadi omong kosong di sini. Pacarku tidak asal ngomong kok. Kemiskinan membatasi imajinasi kalian. Kalau kalian tidak percaya, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bos, saya suka pacar kamu. Kalau tahu diri, minggir saja. Atau, saya kasih kamu 100.000. Tetap kasih saya 10.000. Hahaha. Target yang bisa didekati ditemukan, Li Yingli. Buat dia terpikat, bisa mendapatkan banyak nilai ketertarikan. Cuma 100.000 kamu pelit banget. Mending aku kasih kamu 200.000. Biar aku main sama pacarmu 2 hari. Bagaimana? Mending aku kasih kamu 200.000. Biar aku main sama pacarmu 2 hari. Bagaimana? Kau ngomong apa sih? Orang miskin masih mau aku temani. Coba lihat diri sendiri dulu sebelum ngomong. Masih ngomong 20, kamu punya uang. HMPH. Xiao Meng suka yang mana? Pilih saja sesuka hati. Sayang Xiao Meng, kamu mau pura-pura sampai kapan lagi? Orang cupu yang penuh barang pasar malam seperti ini, masih mau beli mobil di sini. Satu mobil saja sudah cukup untuk kerja selama 10 tahun. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Yang ini dan yang itu. Maksud Anda mau satu mobil masing-masing? 2 mobil ini total harganya sekitar 2 juta. Benar. Kak Song, kita beli satu saja sudah cukup. Satu untuk kita pakai sendiri. Satu lagi ditaruh di rumah supaya terlihat kita kaya dan bebas. Apa yang kamu pamerkan?
Kamu ini orang miskin, punya uang tidak? Sekali beli 2 mobil. Kakak ipar, jangan sok kaya tanpa melihat kemampuan. Aturan ini sudah ditetapkan, tidak bisa dibatalkan. Harus bayar uang muka. Jadi, benar-benar ada yang mempermainkan kalian. Saya curiga dia nggak mampu bayar, cuma ribut di sini. Betul, 2 orang itu jelas-jelas cuma ribut nggak jelas. Pak, Anda yakin mau beli 2 mobil ini? Langsung bayar penuh. Kartu kredit. HMPH, ngapain pura-pura jadi hantu? Xiaomeng, jangan berakting lagi. Cepat pulang saja, takut nanti gagal dan memalukan. Ketidaktahuan bukan salahmu. Memangnya siapa suruh kalian buta mata? Ini oke lah. Ya, memang begitu. Kalau mulut keras, sekarang makan saja. Biarkan dia mati dengan jelas. Berhasil membayar 2 juta yuan. Kamu benar-benar punya 2 juta untuk beli mobil ya? Aku sudah bilang sejak lama. Ketidaktahuan bukanlah kesalahan. Siapa suruh kalian buta? Aduh, kalau beberapa orang berpikir tentang apa yang mereka katakan sebelumnya, apakah mereka tidak akan malu? Mobil mewah yang bernilai jutaan ini bukan barang yang bisa dibeli sembarang orang. Xiaomeng, pacarmu apa pekerjaannya? Gajinya begitu besar, benar-benar punya tabungan 9 digit. Jadi, cantik. Mau kenalan gak? Baiklah, maaf ya, aku tadi tidak mengenali orang penting. Tuan muda, Anda benar-benar tampan dan gagah, penuh pesona. Anda benar-benar sangat tampan. Kalau begitu, kita tambah teman WeChat. Tuan rumah berhasil membuat wanita materialis Li Mingling jatuh hati padamu. Sekali mendapatkan 2000 poin rasa hati. Sekali aksi langsung 2000 perasaan senang dan marah. Wanita materialis memang mudah diatur. Xiaomeng, kamu punya pacar yang begitu kaya. Kenapa tidak bilang lebih awal padaku? Kenapa aku harus memberitahumu? Dulu waktu sekolah, kita kan paling dekat. Lihat, bagaimana kalau aku pinjam pacarmu buat kerja 2 hari? Kau ngapain sih, sialan? Berani-beraninya kau selingkuh di depanku, berani kau pukul aku. Dasar perempuan murahan. Kau malu gak sih? Aku nggak malu. Kau punya uang apa? Dasar perempuan pemboros. Ayo ikut aku pulang. Pulang dan bereskan semuanya sambil berbaring. Hehe, cowok tampan. Aku benar-benar serius padamu. Tunggu ya, nanti aku pulang langsung tambahkan kamu di WeChat. Dadah. Apa sudah beres? Tidak ada apa-apa. Ngomong-ngomong, uang untuk beli mobil itu semua dari Mingyue. Sayang, kamu harus balas budi. Nanti pulang juga ucapkan terima kasih padanya dengan baik. HMPH, sekalian bawa hadiah juga. Terima kasih banyak lagi. Putri, penicilin dan bahan makanan yang dikirim oleh Tuan Lin sebelumnya sudah didistribusikan sesuai rencana ke setiap provinsi. Kantor pengobatan utama melaporkan bahwa wabah telah berkurang secara signifikan. Ganni, kalian juga telah menerima bahan makanan penyelamat masing-masing. Krisis kali ini akhirnya berhasil diatasi. Memang benar. Berkat bantuan Tuan Lin. Tuan Lin, kamu sudah datang. Ini adalah... Ini untukmu. Ini, di sini kami menyebutnya bunga mawar. 99 bunga mawar melambangkan perasaanku padamu. Selamanya, sepenuh hati. Kamu baru saja mengatakan. Apa itu selamanya? Sangat memalukan. Di tempat kami, 99 mawar melambangkan. Perasaanku padamu tak akan pernah berubah selamanya. Kamu tertarik padaku. Aku memberimu mawar. Ini disebut hati saling mencocok. Selamanya bersatu hati. Putri, apakah urusan Anda dengan Tuan Lin perlu dilaporkan kepada Yang Mulia agar tahu? Sepertinya Yang Mulia masih belum tahu apa-apa. Memicu tugas terbaru untuk bertemu dan melamar. Mendapatkan persetujuan dari calon mertuaku yang akan menjadi raja. Selesaikan tugas. Hadiah 1 paket Super SSS.
Mertua ini tidak masalah. Mingyue, demi kebahagiaan kita selamanya. Demi masa depan kita yang indah. Sekarang kita pergi menemui mertuaku yang akan menjadi raja. Ayo. Phoenix. Ayahanda, aku sangat merindukan Anda. Lihatlah, Anda sibuk dengan urusan negara akhir-akhir ini. Orang-orang sampai kurus kelaparan. Kau ini, nak, sekarang sudah jadi putri kerajaan. Masih saja tidak sopan. Mertua ini memang punya aura setinggi 2,8 meter. Tanpa marah, sudah menakutkan. Memang layak jadi seorang raja. Aku harus berbicara dengan lebih berani. Ayahanda, inilah Lin Feng yang sebelumnya menyerahkan ramuan dewa dan makanan surgawi. Menyelamatkan seluruh rakyat Yo dari bencana besar. Tuan Lin sudah lama didengar oleh Mingyue tentang Anda. Anda adalah Tuan Lin itu. Saya, Lin Feng, menghadap Yang Mulia. Hei, konglomerat. Aku bilang sama kamu, Tuan Lin ini sangat hebat. Bisa membela kebenaran dari ketiadaan. Memiliki kekuatan luar biasa. Selain itu dia juga berhati baik, berani dan setia. Benar-benar pahlawan besar dinasti Yo. Chen Yu, kamu memujinya seperti itu. Apakah kamu menyukai Tuan Lin yang murung itu? Benar, Yang Mulia. Aku dan Ming Yu saling mencintai. Benar-benar saling mencintai. Mohon Yang Mulia merestui kami. Aku dan Ming Yu saling mencintai. Sungguh saling mencintai. Semoga Yang Mulia merestui. Ayah, hari ini aku datang bersama Tuan Lin. Juga ingin membicarakan hal ini dengan ayah. Semoga ayah merestui. Tuan Lei sebelumnya telah berbuat banyak kebaikan untuk Yo besar. Aku juga melihat isi hati Mingyue. Sebenarnya aku tidak seharusnya menghalangi kamu dan Ming. Namun, Yang Mulia, jangan khawatir mengenai urusan mas kawin. Aku Lin Feng meskipun tidak sebanding dengan guru kekaisaran, tapi pasti akan mengerahkan segalanya. Tidak akan merasa tertekan. Apa yang harus digunakan tetap sama. Tidak ada yang kurang. Pangeran Shaolin salah paham. Bukan soal hadiah lamaran. Hanya saja, putra ketiga dari dinasti Tianwang baru saja tiba di masyarakat. Putra ketiga dari Qin ini. Dia datang, apa hubungannya dengan kita? Putra ketiga Dakin hari ini di Aula Jinluan. Di hadapan seluruh pejabat dan jenderal. Mengajukan sebuah permintaan. Permintaan apa? Dia ingin menikahimu sebagai selir. Apa? Aku tidak mau menikah dengan putra ketiga Dakin. Aku hanya ingin Lin Feng. Kalau ini membuat Mingyue menikah dengan orang lain. Kalau begitu, tugas strategi sistem tidak akan bisa diselesaikan. Lalu, siapa yang berani merebut wanita dari 3 Raja Qin dengan aku? Kalau begitu, lakukan saja. Yang Mulia, tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkan orang lain mengambil bulan purnama dari sisiku dan emas peraknya. Aku beri kamu satu kesempatan. Kesempatan apa? Kau akan menikah secara politik dengan Qin. Ini adalah hasil diskusi saya dengan banyak menteri. Besok pagi di sidang istana. Jika kamu bisa meyakinkan seluruh pejabat sipil dan militer, atau membuat pangeran ketiga Qin secara sukarela mundur dari pertunangan ini, aku tidak akan lagi menghalangi kamu dan Mingyue. Baik, sepakat. Aku lebih memilih kamu tenang. Aku pasti tidak akan membiarkan orang lain mengambilmu dari sisiku. Dewa, Dayou dan Dakin adalah negara bersaudara. Pangeran Tiga mengagumi Putri Bulan Cerah. Ini adalah kecocokan yang takdirkan. Menteri memohon agar Dewa segera menyetujui pernikahan ini. Sebagai jaminan hubungan kedua negara. Benar, benar. Dengar-dengar Putri Bulan Cerah sangat cantik dan anggun. Memikat seperti bunga. Kaisar rakyat. Cepatlah, nikahkan Putri dengan pangeran ini. Pangeran ini sudah lama ingin memeluk sang cantik. Hahaha, aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Siapa kau yang menabrakku? Berani-beraninya masuk ke istana Jinluan. Bicara sembarangan. Hei, orang ini adalah yang membawa ramuan surgawi. Menyelamatkan Lin Feng. Sejarawan surgawi yang setia pada air dan api. Linda. Berhenti sok suci dan main sulap. Apa maksud ucapanmu tadi? Maksudnya sangat sederhana.
wanita dari masyarakat Mingyue. Aku tidak setuju dia menikah. Apa katamu? Yang mulia, 3 pangeran dan putri. Alasannya karena menjaga wajah dan ketenangan adalah larangan besar negara. Karena bisa datang tanpa diketahui dan menghancurkan. Begitu yang mulia, pikirkan baik-baik. Omong kosong. Kalian selalu bilang ini demi kepentingan besar kedua negara. Tapi pernahkah ada yang bertanya kepada Mingyue, apakah dia bersedia menikah dengan Jing? Kelihatan seperti orang bodoh yang otaknya kurang. Lupakan dulu si bodoh gemuk ini. Apakah dia benar-benar akan memperlakukanmu dengan tulus? Seperti yang saya tahu. Dalam hampir 10 tahun terakhir, Dakin sering melanggar perbatasan Dazhou. Membakar, membunuh, dan merampok tanpa ampun. Sekarang lagi ingin mengandalkan satu janji pernikahan. Satu janji untuk mendapatkan perdamaian. Kalau nanti mereka menyesal. Pada saat itu, keduanya akan kehilangan segalanya. Lalu, Yang Mulia dan para menterinya akan kemana? Kamu ini cukup sombong ya. Berani merebut wanita dari pangeran ini. Kamu sudah muak hidup. Apakah kamu ini anak 3 gurun dari Qin? Bulan purnama adalah milikku. Aku sarankan kamu segera lupakan saja. Selama aku ada, jangan pernah berpikir. Kamu bilang tidak mau menikah? Ya silakan. Kamu siapa? Sih, aku bilang aku yang kedua. Tidak ada yang berani bilang aku nomor 1 di depanku. Kamu cukup sombong. Kamu benar-benar berani mati. Aku ini memang agak bodoh. Cepatlah, kamu juga. Aku tidak bisa menghargai kebaikanmu. Punya uang dan kekuasaan lalu bagaimana? Kamu kelihatan seperti babi kurban tahun baru, yang siap disembelih. Pasti otakmu penuh jerami. Gadis mana yang mau sama kamu? Seperti babi-babi 8 yang bercermin. Apa? Nenekmu manusia? Bodoh. Kau berani menghina pangeran ini. Bagus, sangat bagus. Pangeran selalu mengandalkan budi pekerti untuk memimpin. Kalau begitu, hari ini kita tidak ada salahnya merendahkanmu sedikit. Jika kau kalah, aku akan memotongmu menjadi 8 bagian. Dan membuangmu seperti anjing liar. Kau berani, monyet kecil. Lalu bagaimana jika aku yang menang? Jika kamu menang? Jika kamu menang, aku akan pergi begitu saja. Tidak akan pernah membahas pernikahan dengan Putri Mingyue lagi. Tidak masalah, kamu mau bertanding apa? Tadi kamu bilang aku ini besar dan kekar. Aku akan menunjukkan padamu apa itu kekar tapi halus. Dakin dan Dazhou adalah raja dalam etika. Hari ini kita tidak bertanding tinju. Bagaimana jika kita bertanding puisi dan lagu? Supaya tidak ada yang bilang aku mengganggu kamu. Kamu mau. Aku lebih suka puisi dan lagu. Kenapa sekarang menyerah dan memohon maaf masih terlambat? Raja ini bisa menyelamatkanmu dengan 1 mayat utuh. Jangan, aku mau. Haruskah aku membandingkan puisi dan lagu? Li Bai, Du Fu, Susi, semangat dan kesempatan. Semua bos, aku minta maaf. Hari ini aku pinjam jurus andalan kalian. Pahlawan, kembalikan padaku. Kaisar Dazong, kau buatlah sebuah soal saja. Sebagai keadilan. Karena kita bangkit untuk bulan purnama. Maka jadikanlah bulan purnama sebagai tema. Dalam waktu sebatang dupa. Lihat siapa yang puisinya paling bisa menyentuh hati. Baik. Aku, pangeran ini, masuk dulu ya. Bulan purnama, oh bulan purnama. Kau seperti sebuah roti panggang besar. Besar dan bulat tergantung di langit. Melihatnya perutku keroncongan. Sangat ingin menggigit sekali gigitan besar. Ah bulan terang, bulan terang. Kau seperti semangkuk lemak besar. Putih, lembut, dan halus berkilau. Melihatnya air liurku mengalir deras. Sangat ingin segera menikahimu pulang ke rumah. Harumnya sungguh harum. Hahaha. Bagaimana, tuanku? Apakah puisi lagu daging gemuk di bulan purnama ini tidak tulus dan menyentuh hati? Sangat mengharukan. Menggabungkan cinta tuanku kepada putri bulan purnama. Dengan selera makan dengan sempurna. Bakat seperti ini benar-benar mengagumkan dan menggugah jiwa. Hahaha. Bagaimana? Puisi tuanku sudah selesai. Sekarang giliranmu. Selesai? Kamu tertawa. Puisi pangeran ini tidak baguskah? Bagus? Sangat bagus. Sangat luar biasa. Apa yang kamu buat itu bukan puisi. Itu hanya hahaha saja. Berani sekali kamu menghina bakat pangeran ini. Sekarang buatkan pangeran sebuah puisi. Kalau tidak bisa, pangeran akan segera memotong tubuhmu menjadi 8 bagian.
Awan membayangkan pakaian, bunga membayangkan wajah. Angin musim semi menyapu embun yang tampak muda. Kalau bukan karena bertemu di puncak Gunung Kunyu, mungkin akan bertemu di kejauhan, di bawah sinar bulan. Bagus, puisi yang bagus. Luar biasa, puisi ini tidak hanya megah dan agung, tapi juga tidak kekurangan sentuhan kelembutan. Ini benar-benar puisi terbaik yang pernah kudengar di dunia ini. Tuan Li, hebat sekali. Teman-teman semua, apakah puisaku lebih baik darinya? Lebih hebat darinya? Lebih luar biasa darinya? Dibandingkan dengannya, lebih baik dan lebih hebat. Dia yang luar biasa itu tidak dihitung. Di mana ada pangeran seperti ini yang baik? Kalian pasti berkolaborasi untuk menipu saya. Pangeran ketiga dari Qin yang terhormat. Saya benar-benar merasa sedih dengan selera Anda. Bagaimana bisa kalah, seperti seorang penipu di dunia ini? Apa tidak bisa menerima kekalahan? Kaisar Dazhou, pikirkan baik-baik. Hari ini jika kau tidak menikahkan Putri Mingyue dengan pangeran ini, aku akan mengerahkan 100.000 pasukan kavaleri besi Qin untuk menghancurkan kota Dazhou. Nanti kalian jangan menyesal. Yang mulia, pikirkanlah dengan matang. Demi menjaga ketenangan. Menurut pendapat saya, lebih baik setujui saja Pangeran San. Barusan bilang akan meremehkan puisi dan lagu. Kalau kalah, gunakan kekuatan saja. Orang Dakin ini berbicara seperti kentut. Semua orang juga sudah melihatnya. Meskipun dia menikahkan Putri Mingyue, Dakin tidak akan tinggal diam. Laporkan kepada saya untuk diam. Keputusan saya sudah bulat. Tuan Lin Feng dan Putri Mingyue saling jatuh cinta. Mereka juga sangat berbuat baik untuk Yo besar kami. Hari ini saya akan memutuskan sendiri. Saya akan menjodohkan Mingyue dengan Lin Feng. Pembayaran yang bijak. Terima kasih atas pembayarannya. Rakyat, Gu sangat baik. Bagus, kau seperti Kaisar Tiongkok. Apa kau tidak takut pasukan besi 100.000 dari Qin akan datang ke kota? Kau baru saja mengalami wabah dan kelaparan. Dengan apa kau akan melawanku? Menghormati bulan yang akan menikah denganmu. Ambisi besarmu seperti serigala yang terkejut. Apakah itu akan menghentikan gangguan di perbatasan Yo? Aku, belum sampai bodoh sampai tidak tahu apa-apa. Baik, kalian semua ingat ini. Kalian tidak akan menyesal mati. Tuan Liu tadi membuatku hampir mati ketakutan. Aku kira aku benar-benar harus menikah dengan bajingan itu. Tenang saja, aku ada di sini. Aku tidak akan membiarkan orang lain merebutmu. Selamat kepada tuan rumah yang mendapat pengakuan dari ayah mertua kaisar. Reward 10.000 poin ketertarikan. Jumlah total poin ketertarikan saat ini 34.500 poin. Apakah ingin menghabiskan 20.000 poin untuk menukar paket besar tingkat SSS? Paket besar tingkat S. Penukaran paket Jimmy tingkat SSS telah dibuka. Hadiah diberikan. Paket besar persenjataan modern, termasuk 1.000 jenis super aklim. Amunisi pendukung 100.000 kotak. Setiap paket berisi 200 senjata. Kantong plastik 20.000 buah. Granat tangan 50.000 butir. Sialan, kamu kasih aku. Sebanyak ini senjata buat apa? Aku bukan mau menghancurkan seluruh dunia. Ah, maaf ya. Tidak apa-apa. Tadi aku memang terlalu bersemangat. Memang terlalu bersemangat. Panji Kaisar. Pasukan lengkap dan kuat. Kedua kerajaan besar baru saja mengalami bencana dan kelaparan. Sekarang kas negara kosong. Pasukan lemah. Jika Daki memanfaatkan kesempatan menyerang, bagaimana kita bisa melawan? Ada kabar buruk, Yang Mulia. Peringatan darurat dari perbatasan. Dakin sudah merencanakan ini sejak lama. Mereka sudah mengirim pasukan depan berjumlah 10.000. Sudah berhasil menembus benteng. Segera akan datang serangan. Jangan khawatir tentang ini. Bahkan jika itu adalah pasukan perintis 10.000 orang. Bahkan jika itu adalah 100.000 pasukan besi. Berapapun jumlahnya, aku akan hapus. Kaisar Yo Agung. Dengarkan baik-baik, Pangeran Yo. Yo sekarang sudah seperti kucing yang sakit dan lemah. Tidak mampu melawan sama sekali. Segera menyerah. Persembahkan Putri Bulan yang ada di sisimu. Suruh anak itu dari Xingling keluar dan minta maaf pada kakek. Sujud 100 kali dengan kepala sampai tanah. Panggil 100 kali kakek tersayang.
baru aku biarkan kalian hidup semua. Kalau tidak, tentara Qin akan menyerbu. Membunuh kalian semua. Mereka yang membunuh orang tuaku akan dibawa pergi semua. Kau dan aku kira ini urusan besar ya. Ternyata cuma kalian yang jelek-jelek ini. Berani berteriak di depan kakek Liu. Hahaha. Mati sudah di depan mata masih keras kepala. Sebelumnya kamu yang membuatku kehilangan muka di benua besar. Hari ini aku tidak akan membunuhmu, tidak akan dianggap manusia. Pergi sana, sialan. Ingin jadi cucuku. Kamu bahkan tidak layak membawakan sepatu untukku. Ayo, saudara-saudara, bersihkan para bocah kecil ini. Ah, ah, ah. Oh, ini berubah menjadi monster. Cepat, mundur. Oke, berhenti menembak. Bersihkan medan perang. Bukankah tadi dia tidak berteriak-teriak? Begitu mudah dikalahkan. Selesai. Ini selesai. Yang mulia, tadi aku melihat apa? Tuan Lin dan yang lainnya memegang benda besi hitam aneh itu dan menyapu pasukan Qin dengan itu. Pasukan Qin langsung hancur berantakan. Kita pun menang, ya. Tuan Lin, apa yang kau pegang di tanganmu? Ini adalah senjataku yang rahasia. Mesin pembunuh manusia super, tak terkalahkan. Telin bisa menembakkan ratusan peluru setiap menit dengan jelas. Sangat ganas, tak terkalahkan. Hanya pasukan sampah dari Qin besar itu datang cuma untuk mengirim orang ke neraka. Langsung saja lakukan. Tak peduli apakah Tuan Lin benar-benar melakukannya. Dia satu, langsung menghancurkan pasukan perintis Qin. Tak tersisa satu pun. Sepertinya setelah ini, kita Dio besar bisa tidur nyenyak tanpa khawatir. Tuan Lin, saya ingin tahu, senjata legendaris seperti ini, Anda punya berapa banyak? Tidak banyak, tidak banyak. Seperti Gatling yang saya pegang ini, ada 1000 unit. Amunisi pendukungnya 100.000 kotak. Senapan mesin ada 200 set. Amunisi pendukungnya 20.000 peluru. Selain itu, granat tangan juga ada 50.000 butir. Pokoknya, menyerang habis-habisan negara manapun di sini tidak masalah. Ayah mertua, Anda mau apa sih? Pangeran Lin, sebelumnya Anda menyelamatkanku dari bahaya besar. Sekarang muncul lagi, negara ini sudah menjadi tentara. Penghormatan dan rasa terima kasih ini. Saya benar-benar tidak tahu harus membalas apa. Kamu benar-benar pahlawan besar dari Yo. Pahlawan besar dari Yo. Pangeran Lin tak terkalahkan. Perwira tua, Anda terlalu ramah. Sekarang kita semua adalah satu keluarga. Apa yang menjadi milikku juga milikmu. Haha, benar-benar. Kita adalah satu keluarga. Kalau begitu, aku perintahkan untuk bertemu dengan King Tian. Maka dengan cara kekaisaran, hari ini, menetapkan pernikahanmu dengan Ming Yu. Kalian menikah kemarin saja. Kalau tidak, bagaimana? Kamu tidak mau menikah dengan Tuan Lin. Kamu mau? Hahaha. Tuan Lin, tidak tahu di kampung halamanmu ada tradisi khusus apa untuk upacara pernikahan ini? Apakah ada adat istiadat yang khusus? Sekalian aku bisa menyesuaikan diri dengan adat setempat. Kalau begitu, kalian atur saja pernikahan aku dan Ming Yue. Baiklah, aku akan mempersiapkannya. Pemilik penginapan di Jingdong akan segera mengklarifikasi dengan Putri Ming Yue. Mencapai pencapaian untuk mendapatkan kecantikan kuno. Satu kartu emas utama dengan batas tak terbatas. Batas tak terbatas. Bro ini juga terlalu mengerti aku. Dia akan segera menikah dengan Ming Yue. Aku harus memikirkan apa yang harus dipersiapkan. Benar. Aku bisa menggunakan sistem untuk menembus waktu ke masa lalu. Juga bisa membawa Ming Yue ke masa modern. Tapi, membawa Ming Yue ke sini. Apakah tinggal di apartemen ini tidak terlalu nyaman? Tidak apa-apa, yang penting sekarang sudah punya uang. Kalau tidak suka, aku beli rumah saja. Dan harus yang besar, dong. Sekarang sedang jam pulang kerja. Lebih enak naik motor listrik kecilku ini. Sampai sini saja.
kamu pikirannya ada masalah. Lihat saja dia, kelihatan miskin. Naik motor listrik jelek itu. Sepertinya orang yang mampu membeli properti ini harus melakukan apa saja yang mereka mau. Jangan buang-buang waktu di tempat lain. Lin Zixuan. Li Zixuan. Lelucon besar dari Lin. Teman sekelas lama Lin Feng. Kenapa kamu di sini? Saya datang untuk melihat rumah. Kamu sedang bekerja di sini. Nah, kebetulan aku akan membawamu berkeliling dan menjelaskan sedikit. Oke, gedung itu adalah milik kita. Lin Zixuan. Saat jam kerja, tidak melayani pelanggan. Ngobrol apa dengan orang sembarangan. Mau masuk ke teknik sekolah. Kalau bisa, kerjakan saja. Kalau tidak bisa, bungkus barangmu dan pergi dari sini. Kak Liu, ini teman sekelasku. Dia benar-benar datang untuk membeli rumah. Pelanggan cuma dia. Sebuah motor listrik yang rusak. Berpakaian seperti baru keluar dari tempat gelandangan. Seolah-olah bisa membeli rumah kita ini. Kamu mengira aku bodoh. Menemukan target strategi ini membuat Lin Zixuan tergerak. Memberikan banyak nilai ketertarikan. Zixuan, barusan kita melihat tarian telanjang 500 orang. Aku harus bilang. Pembayaran penuh. Kamu tahu berapa harga raja gedung di sini? Apa di kartu kamu ada 5,3 sen? Jangan sok kaya di sini. Kalau gak punya uang, mending pergi cepat. Berdengung apa sih? Ada apa? Manajer, si miskin ini bikin keributan. Mengganggu pekerjaan kami. Manajer, ini teman saya Lin Feng. Dia datang untuk beli rumah. Saya datang ke sini untuk beli rumah. Orang di sini cuma punya sikap seperti ini. Tidak menghargai aku. Mengatakan aku tidak mampu membeli rumah. Hanya kamu seperti itu. Kalau kamu mampu membeli rumah terbaik di sini, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. Baguslah. Manajer. Aku mau rumah terbaik seluas 500 meter persegi milik kalian. Bayar pakai kartu. Ambil posnya dan bawa kembali. Pembayaran berhasil. Li Feng, kalau kamu benar-benar mampu membeli apartemen terbaik, kapan kamu menjadi begitu kaya? Sudahlah, sudahlah. Orang itu aku serahkan padamu untuk diurus. Tapi pencapaian 5 juta ini harus dihitung ulang dan tanyakan pada Tuan Tong Sui. Pasti, pasti. Tuan Lin, Anda tenang saja. Benar, tunggu dulu. Kamu sedang mendekati orang lain, ya. Tidak kusangka kamu sekarang begitu sukses. Pasti kamu sudah melewati banyak hal, ya. Hanya keberuntungan saja. Aku. Ada apa denganmu? Terima kasih sudah membantuku mendapatkan komisi kali ini. Kita sudah lama tidak bertemu. Bolehkah aku minta kontakmu? Tidak masalah. Terdeteksi Li Zixuan jatuh hati pada tuan rumah. Hadiah 3.000 poin jatuh hati. Ya. Tambahkan saja. Oh iya, aku tidak ada waktu setelah kerja hari ini. Kalau akhir pekan ada waktu, aku traktir kamu makannya. Baiklah, ajakan dari wanita cantik tentu harus diterima. Nanti hubungi aku saja. Oh iya, aku beli rumah itu. Aku belajar banyak hal. Nanti akan merepotkan kamu ya. Setelah urusannya selesai, aku yang pertama akan memberitahumu. Segera bisa pindah. Oke. Kenapa kamu lihat aku seperti itu lagi? Katamu, kamu pergi main kemana lagi? Aku telepon kamu, kenapa tidak diangkat? Mungkin ponselnya mati. Aku kan baru pulang, bukankah kamu lihat aku? Keluar beli rumah. Beli rumah? Rumah kita ini sudah cukup bagus. Loh, kenapa kamu beli rumah? Bukankah ini untuk memudahkan Ming Yu? Oh, kakak kaya itu namanya Ming Yu, kan? Tidak. Baiklah, besok ibu saya keluar dari rumah sakit. Aku meneleponmu karena ingin bilang,
Apakah kamu bisa mengemudi dan menemaniku ke rumah sakit? Menjemput ibu saya? Tidak masalah. Kalau begitu, jadi kita sepakat, ya? Iya, aku sangat mengantuk. Aku akan kembali ke kamar tidur dulu. Besok juga harus bangun pagi ya. Kalau kakak angin ada kesempatan, bisakah kau membawaku bertemu denganmu? Dengan kakak bulan yang selalu aku rindukan. Aku ingin melihat wanita yang membuatmu tergila-gila itu. Seperti apa sebenarnya dia? Rumah ini juga sudah selesai. Mobil juga sudah dibeli. Sudah waktunya membawa Ming Yue ke masa kini untuk merasakan kalian. Hei, hati-hati dengan mahkota burung phoenix itu. Jangan sampai tersentuh. Pelan-pelan, semuanya hati-hati ya. Tuan Lin, kalian semua mundur dulu. Hei Ming Yue, Ini untuk apa? pangeran menantu. Kami sedang mempersiapkan pesta pernikahanmu dengan putri. Kami sedang berpikir bagaimana memberitahumu. Cepat ganti pakaian. Nanti akan ada upacara pernikahan. Tidak masalah. Ajie. Kakak sepupu, Putri Linglong, kenapa kamu datang? Kakak sepupu, keripik dan biskuit yang kamu berikan terakhir kali itu, semuanya sangat enak. Apa kamu masih punya? Boleh bagi aku lagi. Camilan segar itu. Semua dibawa oleh Tuan Lin. Ada lagi seorang wanita cantik. Ming Yu, ini dia. Ini Putri Linglong. Dia sepupuku. Tuan Lin, Linglong. Dia memang orangnya ceria dan santai seperti itu. Tolong maklumi dia ya. Kamu adalah kakak sepupuku yang sering bilang tentang seseorang yang sangat hebat. Yang bisa membantu dinasti You besar. Mengatasi wabah dan pihak pertama. Kakak dewa yang sakti itu. Kakak dewa itu agak berlebihan. Camilan cukup, kan? Bisa saja. Saudara ipar dewa. Lalu yang renyah itu. Yang manis, pedas, dan harum masih ada. Ada? Pasti ada. Seperti keripik, kentang goreng, cola, sprite, dan biskuit. Ada semuanya. Berapa banyak yang ingin kamu makan? Aku bisa mengeluarkan sebanyak itu. Serius. Paket besar etnis memerlukan 800 poin baru. Apakah ingin menukar? Wah, di dalam sini ada paket besar camilan. Kamu bisa makan dan minum sesukamu. Kakak ipar dewa, ini semua milikku. Tentu saja, hari ini kamu mau makan apa dan minum apa? Aku akan buat kamu kenyang. Wah, banyak sekali makanan enak. Kakak ipar, hidup kakak ipar. Hei, pelan-pelan dong. Rasa lain yang belum kamu coba. Coba yang itu. Ini apa? Ini namanya mie pedas. Anak tetangga sudah ngiler. Coba deh. Kakak sepupu, aku benar-benar iri padamu. Punya kakak ipar yang luar biasa. Tinggi, tampan, dan bisa diandalkan. Bisa membuat banyak camilan enak. Aku benar-benar jatuh cinta padanya. Kalau ini pria gadis lain, pasti akan merebutmu. Mendeteksi Putri Linglong sangat jatuh cinta pada pemilik. Mendapatkan 3000 poin cinta. Tak disangka dengan Ming Yue yang ambisius. Juga mendapatkan seorang putri kecil Long Er. Ini sangat berharga. Liu Long, kamu ngomong apa sih? Aduh, aku cuma bercanda. Kalau begitu kalian sibuk saja dulu. Aku akan pulang dulu untuk menikmati ya. Pelan-pelannya, gadis yang sangat ingin. Kakak ipar mencintaimu ya. Terbang, Yang Hao, bersama saudara-saudara, mengucapkan selamat kepada Tuan Lin dan Putri. Selamat atas pernikahan. Semoga keduanya selamanya bersatu. 100 tahun bahagia. Yang Tong Liang, cepat bangun, cepat bangun. Gadis-gadis lain juga bangun. Bahkan Tuan, ini adalah sedikit niat dari saudara-saudara kami. Anggur putri tua yang sudah lama disimpan. Tuan, tolong terimalah. Ini sudah lama sekali. Kebetulan hari ini kita sedang senang. Tidak mabuk, tidak pulang. Dengan status kita ini. Mungkin tidak sesuai dengan aturan.
Hari ini kita tidak terlalu senang, itu yang paling penting. Ayo ambil mangkuknya. Malam pertama ini, saya hormati kalian semua, saudara-saudaraku. Terima kasih telah berjuang mempertahankan negara dengan darah dan nyawa. Sekarang juga menjaga kota kerajaan. Kalian sudah bekerja keras. Terima kasih, Pangeran Menantu. Tuanmu, jangan minum lagi. Kamu tidak akan bisa mengalahkan yang di balkon itu. Dia adalah orang istana yang bisa minum tanpa mabuk meski 1000 gelas. 1000 gelas tak mabuk. Itu karena dia belum bertemu saya. Hari ini saya akan memecahkan rekor itu. Tong hanya memberikan saya 1 dosis obat penawar alkohol. Dan beberapa botol Moutai. Ini adalah obat ajaib dari dunia kami. Hanya dengan 1 butir, bisa minum 1000 gelas tanpa mabuk. Ada obat yang begitu ajaib. Tentu saja, Tuan Lin dan saudara tikus harus menyediakannya. Hari ini kita harus minum sampai puas dan melanjutkan. Meskipun baijiu itu enak, tapi tidak cukup kuat. Kalau mau lebih kuat, lihat yang ini. Aromanya kaya dan pekat. Menyegarkan hati dan pikiran. Belum pernah saya temui sebelumnya. Minuman bagus, hanya dengan mencium dekat saja. Sudah tahu ini pasti minuman yang bagus. Minuman ini bernama Maotai. Jauh lebih kuat daripada NUR Hong. Masuknya lebih kaya. Daya padu lebih kuat. Ayo, saudara-saudara, coba semua. Pedas sekali tapi harum. Sungguh menyegarkan. Benar-benar minuman dewa. Iya, ini benar-benar anggur yang bagus. Memang anggur yang baik. Ayo, Tuan Lin. Saya, Yang Hao, akan menghormati Anda dengan 1 gelas lagi. Ayo, teruskan. Benar-benar tidak bisa lagi minum. Kalau terus minum, pasti akan mabuk. Aku benar-benar baik-baik saja. Tapi lihatlah Yang Tongli. Dia sepertinya tidak terlalu baik. Mengapa? Aneh, Liang Tongling biasanya tidak pernah mabuk sekalipun minum 1000 gelas. Kenapa kali ini dia cepat sekali mabuk? Itu karena paman kalian suka mendengar cerita menakutkan. Seperti orang-orang yang terbiasa minum arak berkadar tinggi. Diminum seperti air. Lagi pula aku juga punya obat penawar mabuk, kan? Siapa bilang aku mabuk? Aku tidak bersalah, datanglah. Tuan Lin, Hu Em Ayun. Di pelabuhan nelayan, pertarungan 300 ronde. Ayo. Lebih baik Yang Mulia Simayi. Gong Xiaoli, apa yang terjadi? Yang Mulia, mengapa tidak ada kabar? Bukankah dia berjanji akan datang setelah menyelesaikan dokumen untuk mengatur upacara jangka panjang antara saya dan Tuan Lin? Yang Mulia masih di ruang kerja, mengatakan kepada langit bahwa ada keadaan darurat. Saya sudah datang untuk merampok. Setelah pangeran ketiga dari Qin yang besar datang dan mengalami kegagalan, dia berhasil melarikan diri. Kemudian saya mendengar ayahanda berkata, tak lama kemudian, Qin Agung jatuh ke dalam pasukan berkuda besi sebanyak 100.000 orang, mulai melancarkan perang total. Apakah kita tidak mampu melawan pasukan berkuda besi Qin Agung? Jangan panik, percayalah padaku. Meriam Gatling kita. Bukan tongkat api juga. Pasukan berkuda Qin Agung yang datang ini hanya mengantarkan kepala orang. Lagi pula, utang ayah mertuaku pasti ada cara lain. Lebih baik kita pergi lihat sendiri. Wanita kaya. Shuhua, kamu, apa yang terjadi padamu? Kemarin, hanya dengan 100.000 tentara besi, Junduan menyerang perbatasan, dan melancarkan serangan hebat terhadap pasukan kita di daratan besar. Yuan Jing. Akhirnya tetap tidak bisa bertahan. Hahaha. Tuhan memberkati daratan besar. Tuan Lin, kali ini berkat kamu. Menantu yang baik, kamu benar-benar menantu baik bagiku. Aduh, ayahanda, apa yang sebenarnya terjadi? Cepat ceritakan padaku. Aku sangat cemas.
Tentara Qin 100.000 penunggang besi, dikerahkan di perbatasan. Awalnya mengancam akan memusnahkan kita, dengan sikap dominan dan penuh amarah. Namun hasilnya sama seperti hari itu saat kedua pasukan bertemu di benteng. Tuan Lin dengan mudah mengalahkan mereka, seperti membantai pasukan depan Qin yang berjumlah ribuan. Dihancurkan oleh pasukan besar saya, kehilangan perlindungan, merasa lebih dari 10.000. Banyak sekali tawanan. Kekuatan besar kini telah terluka. Dalam 10 tahun ke depan tidak akan ada kekuatan di perbatasan. Mungkin senjata yang saya berikan kepada mertuaku telah memberikan pengaruh. Itulah senjata luar biasa yang kau berikan, Tuan Lin. Sungguh merupakan kekuatan negara yang hebat. Dari 1000 langkah jauhnya, dapat dengan mudah merobek formasi tentara Qin. Hidup seperti petir, tapi seperti mantra. Bahkan jika tentara Qin memiliki 100.000 orang. Juga seperti ayam tanah menggali anjing. Tidak tahan satu serangan. Sungguh luar biasa. Sebelumnya, Qin yang besar ini mengandalkan kekuatan negaranya yang makmur. Berkali-kali menyerang perbatasan You yang besar. Sekarang mereka tidak bisa melawan sama sekali setelah kami tangani. Ini juga bisa dianggap menyelesaikan masalah dalam You yang besar. Sekarang kamu pasti tidak perlu lagi khawatir, kan? Aku sudah bilang, pasti tidak ada masalah. Tepat saat kamu berdua menikah. Aku merasa bahagia sekaligus bersyukur. Aku akan segera mengeluarkan perintah. Kebijakan bebas pajak selama 3 tahun untuk seluruh rakyat. Pengampunan umum di seluruh negeri. Bersama rakyat merayakan. Ayahanda yang bijaksana. Karena bulan purnama sudah muncul, semua urusan telah selesai. Tuan Lin, hari ini Anda akan menggelar upacara pernikahan. Tuan Lin, silakan ganti pakaian dengan setelan jas. Saya sendiri akan memimpin upacara pernikahan kalian. Terima kasih, Yang Mulia. Menggelar upacara pernikahan tidak semudah itu. Kebetulan kalian semua ada di sini. Hari ini aku akan mengubah pernikahan kalian menjadi pemakaman. Pangeran ketiga dari Qin. Kenapa kau ada di sini? Pasukan Qin kami dihancurkan oleh kalian dari You. Hancur berantakan. Pangeran ini kembali hari ini. Berdiri di sini untuk membunuh kalian. Membalas dendam atas penghinaan dulu. Cepat panggil orang. Jangan sia-siakan tenaga. Hari ini kalian menikah. Pengawal lengah. Orang di pintu sudah diselesaikan oleh anak buahku. Dengan bersih. Pangeran ketiga Qin sudah sangat lemah. Apalagi yang ingin kau lakukan? Aku, dari Qin, kalah di medan perang melawan You. Namun hari ini, aku hanya ingin membunuh kalian. You kini tanpa pemimpin. Aku dari Qin juga memiliki kemungkinan untuk bangkit kembali. Hanya karena kau, semua rencanaku sering gagal. Seandainya bukan karena kau, Putri Mingyue sudah menjadi istriku. Kau masih berani bicara besar meski sudah diambang kematian. Hari ini, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Hanya dengan darahmu, aku bisa mencuci kehinaanku. Mungkin kamu telah menyakiti Tuan Lin. Mingyu bahkan saat nyawanya di ujung tanduk tetap melindungi. Orang-orang, bunuh dulu anak kecil Lin Feng. Kedua orang ini hanya sekilas melihat. Tapi membuatku merasa takut dan waspada. Sepenuhnya memancarkan hawa dingin. Apakah kalian adalah dua orang tua Xuan Ming yang terkenal di dunia persilatan? Benar, kedua orang ini. Memang dari kalangan persilatan di benua ini. Dua orang tua yang terkenal, Xuan Ming Erlao. Aku dari Qin besar mengeluarkan biaya besar agar mereka tunduk padaku. Kalian berdua dulu di wilayah daratan utamaku, mengklaim diri sebagai ahli tiada banding. Tapi 3 tahun lalu tiba-tiba menghilang. Aku juga mendengar tentang hal ini. Ternyata kalian bergabung dengan Qin besar. Sekarang Qin besar tidak mengecewakan. Kalau kalian meninggalkan kegelapan dan beralih ke cahaya, bisa meneruskan perjuangan sebelumnya. Tolong jangan banyak bicara. Dua orang tua Xuan Ming bunuh dulu si Lin Feng ini. Lalu, paksa Kaisar Anjing ini dan Putri Mingyue untuk menulis surat pernyataan. Dengan begitu, kita di Qin bisa membalikkan keadaan. Kalian berdua adalah pahlawan pendiri negara Qin. Di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Kalau tidak ingin mati, maka sujud dan ketuk kepala 100 kali. Lalu panggil aku 100 kali kakek tercinta. Aku masih bisa berbaik hati memberi kalian 2 nyawa anjing. Kalau tidak begitu, tahun depan hari ini adalah hari kelulusanmu. Kalau tidak mau mati, berlututlah dan sujud 100 kali. Panggil aku kakek sendiri 100 kali. Aku masih bisa berbelas kasih dan memberi kalian berdua nyawa. Kalau tidak begitu, tahun depan hari ini adalah hari ingatanmu. Haha bocah. Membunuhmu seorang saja sudah cukup, terima hukuman. Sekalipun keahlianmu tinggi, tetap takut peluru. Siapa sekarang yang mau berdebat soal kecerdasan denganmu? Itu benda aneh di tangan bocah itu. Membuat pasukan besar kami kesulitan di medan perang. Kamu masih bengong apa? Cepat bunuh dia. Ha!
Haha. Ah Tuan Lin, kakek Lin. Saya tahu saya salah. Tolong kasihanilah aku. Aku ini seperti seekor anjing. Tuan Lin, aku berjanji. Aku tidak akan lagi berani mengincar Putri Mingyue. Aku tidak akan lagi berani berbuat musuh dengan rakyat. Tolong kasihanilah aku. Seandainya aku tahu hari ini, mengapa harus aku lakukan dulu? Tuan Lin, dia sangat menjengkelkan. Lepaskan harimau ke gunung. Akibatnya tak terhitung. Mingyue, kamu harus ingat, bersikap baik kepada musuh adalah kejam terhadap diri sendiri. Pergi mati saja. Sudah beres. Sekarang seharusnya bisa belajar dengan tenang. Tidak akan ada lagi yang mengganggu saya. Terima kasih, Tuan Lin. Kau telah menyelamatkan Dayo sekali lagi. Tuan Lin, aku akan memperlakukan Dayo dengan baik. Hari ini kalian berdua menikah. Aku ingin seluruh negara merayakannya. Tadi membuatku sangat terkejut. Lebih baik. Tenang saja, selama aku ada. Aku pasti tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Aku akan selalu memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku. Ini setelah kita menikah. Aku juga akan membawamu melihat dunia tempatku berada. Dari ribuan sungai lemah, aku hanya mengambil 1 detik. Dari jutaan dunia fana, aku hanya mencintai dirimu seorang. Aku bersumpah di hadapan angin. Sepanjang hidup ini aku akan membawamu melewati ribuan gunung dan sungai. Melihat kemegahan dunia ini bersama-sama.